Sosok yang satu ini membawa terobosan baru di dunia kedokteran. Ia dikenal karena berhasil memodifikasi metode kedokteran yang disebut Digital Subtraction Angiogram atau DSA. Hasil modifikasinya tanpa diduga telah memberi kesembuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi ribuan orang yang mengalami kelainan ataupun gangguan penyumbatan pembuluh darah di otak. Puluhan ribu pasien, termasuk sederet nama pejabat tinggi, konglomerat, dan juga tokoh-tokoh di Indonesia yang berhasil ditanganinya. Belakangan, pasien dari mancanegara juga berdatangan. Lahir dari keluarga sederhana, dia bertekad meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Ayahnya yang seorang pensiunan pegawai negeri sipil, membuat ia harus memutar otak agar keinginannya yang kuat untuk mengambil spesialisasi kedokteran bisa tercapai. Dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia kemudian mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat dari jalur Korps Kesehatan Militer. Berbekal beasiswa ikatan dinaslah, ia akhirnya berhasil mendapatkan gelar spesialis radiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Jenderal berbintang 1 ini religius, humoris, namun juga tegas. Kini bapak satu anak ini menjalani pengabdiannya sebagai dokter militer, sekaligus memimpin sebuah rumah sakit TNI Angkatan Darat di Jakarta. Inilah 1 jam bersama Dr. Terawan Agus Putranto. Selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi ini kita akan bahas pasien-pasien yang akan kita kerjakan hari ini. Namun kita mulai dengan pasien yang sudah dirawat di Kartika yang dikirim dari rumah sakit lain. Kita akan evaluasi. Saya minta laporannya dari Dr. Saraf. Saya laporkan pasien yang akan dikerjakan hari ini. Pasien dengan umur 60 tahun. Dengan keluhan diplopia atau pandangan double. Sudah 2 hari ini dan dirawat baru kemarin masuk perawatan. Kemudian dari gambaran pemeriksaan penunjangnya terlihat ada suatu kasus diabetes, kencing manis. Kemudian kesan ada hiperkoagulasi. Kalau secara gambaran radiologinya, kalau untuk MR yang kita dapat, untuk yang kasus akut pada pasien ini tidak ada, tapi pada pemeriksaan dari yang lain dari venanya kita memang menemukan ada gambaran yang stenosis di sinus trafus sebelah kiri, mohon maaf. Saat ini gula darah terkontrol, terregulasi dengan baik dengan obat oral. Oh, iya. Jadi saat ini gulanya dalam kondisi baik. Gulanya berapa? Terakhir 135. Dinamiknya cukup tinggi, naik tinggi, jadi ada hiperkoagulasi, tapi untuk tindakan ini bisa dilakukan. Kalau dari jantung, kalau kita nilai dari fisik diagnostik pasien ini juga baik, tidak ada pembesaran jantung dan juga tidak ada tanda-tanda trombus dari jantung, dan dari EKG juga ini masih dalam masa normal, tidak ada aritmia. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita landasi doa, semoga semuanya pasien bisa mendapatkan berkat, dapat anugerah dan kebahagiaan sehingga semua kondisinya menjadi membaik seperti yang diharapkan oleh pasien dan keluarganya semua. Kita awali dengan doa. Silakan, karena lebih banyak muslimnya, silakan dipimpin di dalam. Pagi Mas Agustan. Hei, ya apa tumben ini mau dicek ini? Ya biar sehat. Ya. Blank itu ya. Diri pusing. Pusing. Lain-lain.
Pagi Dokter Terawan. Hai pagi. Selamat pagi Dok. Pagi. Halo selamat pagi Pak. Ini salah satu yang mau tindakan ya Pak ya. Silakan dilanjutkan Dok. Ini lagi ngajak ngobrol pasien nih. Enggak apa-apa, ini ngobrol yang ringan-ringan. Karena beliau jauh-jauh dari mana Mas? Kalimantan? Manado. Dari Manado. Ya. Kayaknya anggota juga ya Pak. Ini tentara juga. Saya lihat seragamnya. Keluhannya apa nih Dok? Ini keluhannya dia kalau berdiri pusing, imbalance kadang-kadang, tidak balance, dan itu harus dicek. Begitu kami cek dengan lengkap, mulai dari MRI, kemudian MRA, MRV, MRP, semua dengan lengkap, maka mulai terdetek adanya kelainan aliran darah di otak. Begitu kelainan, kita cek ulang, ternyata perfusinya mengalami penurunan, sehingga mengganggu aktivitas tugasnya. Artinya begini, aktivitas tugasnya, kemampuannya mestinya dia bisa capai 100. Ini mungkin hanya 60-70 tercapai. Nah, kalau itu bisa diperbaiki, maka kemampuannya bisa naik paling tidak 90, 95 atau bahkan 100. Biasanya berapa lama sih Dok kalau tindakan itu? 20 menit. 20 menit ya? Iya. Baik dokter, ini sepertinya sudah mau harus disiapkan untuk Iya. tindakannya. Bapak, sukses dengan tindakannya ya. Mas. Dokter sendiri tuh sebenarnya tiap pagi tuh kegiatannya seperti apa aja sih Dok kalau di sini? Saya tiap pagi harus ngecek seluruh kondisi rumah sakit. Saya cek, saya awali karena saya sebagai kepala RSPAD, saya harus cek dengan detail semua laporan dari bawah. Dan kalau di sini operasi belum mulai, saya udah keliling rumah sakit. Oh, itu Saya biasa dimulai keliling dari jam berapa kegiatan Dari dokter? mulai jam 7 atau sebelum jam 7 saya udah mulai. Lalu dokter, tadi kami juga sempat lihat dokter kan mengadakan rapat briefing pagi. Nah, itu biasanya apa saja yang dibahas? Yang dibahas tergantung. Kalau briefingnya itu mengenai pasien, yang mengenai kondisi pasien yang akan dikerjakan hari ini. Seperti hari ini misalnya ada berapa yang akan dilakukan Ada 24. tindakan? 24 ya? 24. Ya, biasanya sampai 30. Oke dok, kita bisa lanjut ke ruang MRI ya dok ya? Oke. Oh ini ya dok ya? Ini MRI, kita punya 2 alat, dan ke depan kita akan punya 3 alat. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan makin banyak alat. Karena apa? Waiting listnya terlalu besar. Misalnya untuk sekarang saja sudah berapa waiting list? Bisa 2 minggu. 2 minggu. Ya, mestinya tidak Oke. boleh karena banyak sekali yang harus dicek. Dan di sini kan seluruh dunia ke sini. Dari Malaysia pun antri, dari Singapura juga. Dok, banyak yang bilang gini, untuk mesin MRI itu asal kita punya dana, rumah sakit bisa beli. Iya. Tapi kemampuan dokter membaca hasilnya itu membedakan, misalnya Indonesia dengan Singapura atau Malaysia. Karena kita tahu saat ini banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang masih lari ke Singapura dan Malaysia. Ya. Jadi kemampuan membaca kita tidak kalah. Yang kalah adalah kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Dan kepercayaan itu bisa muncul adalah karena bantuan media. Baik itu media seperti ini maupun media sosial. Jadi tanggung jawab itu tidak saja hanya dilimpahkan pada kami tim dokter, tetapi juga masyarakat di media sosial itu, kalau itu mendukung hanya seperti membalikkan tangan kok. Dia mau percaya kepada siapa. Kalau dia percayakan pada kita ini sudah pertama punya kemampuan yang baik, kedua evidence base-nya kita besar. Artinya orang yang sebulan membaca 5 atau 10 dengan sebulan membaca 500, pinter mana? Pasti pinter yang 500 kan? Nah kalau di sini itu sebulan sampai lebih dari 1000 pasien, itu artinya dia pasti ekspor membacanya. Lalu turunan-turunan penyakit apa yang bisa dideteksi dengan sistem scan seperti ini? Oh ya, kalau untuk kepala kita jelas tahu. Pertama adalah mengenai aliran darah otaknya dan bagaimana parenkim otaknya. Kalau parenkim otaknya kita bisa lihat riwayat pasien pernah stroke atau mau stroke, atau dia baru saja stroke akan ketahuan. Kemudian kalau ada tumor, kita bisa bedakan tumor jinak, tumor ganas, oh ini nanah, abses dan sebagainya melalui MRI ini.
Untuk membedakan tumor ganas dan abses dan sebagainya, kita punya program namanya spektroskopi, yaitu untuk menilai komponen sitrin dan juga sitrat di otaknya. Bagaimana mana yang tinggi komponennya, sehingga kita bisa bedakan itu cancer maupun abses. Oke, baik dok. Kalau begitu kita langsung ini nanti saya juga boleh ya dok ya menyaksikan salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sendiri ya. Mau banyak tindakan ya di sini tidak ada yang disembunyikan. Kita lihat ya, kalau orang terserang otaknya, yang mati hidupnya, jiwanya masih, tapi hidupnya tidak ada, sehingga dia bisa cerai hubungan sosial, cerai pekerjaannya, malah bisa cerai keluarga, ya toh? Digital Subtraction Angiography atau DSA adalah teknik yang dilakukan untuk menggambar pembuluh darah dengan menyemprotkan zat kontras agar bisa dideteksi oleh alat X-ray melalui film. Dengan teknik ini, gangguan pada tubuh pasien di pembuluh jantung, kepala, kaki, perut, dan lainnya bisa terdeteksi. Di tangan Dr. Terawan, teknik DSA dimodifikasi dengan mengurangi angka radiasi, sehingga efek negatif bisa dikurangi sampai 10 kali lipat dibandingkan DSA dengan angka radiasi yang biasa. Karena itulah modifikasi ini diklaim lebih aman. Sejak dipraktekkan di tahun 2004, metode ini telah berhasil mengatasi sejumlah masalah kesehatan, seperti misalnya tersumbatnya pembuluh darah di otak yang bisa menyebabkan terjadinya stroke. DSA, hasil modifikasi Dr. Terawan, sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai cuci otak atau brainwash. Bahkan ada yang menyebutnya brain spa. Meski namanya sudah populer di masyarakat Indonesia, namun teknik modifikasi temuan Dr. Terawan ini masih mengundang pro dan kontra. Banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan metode Dr. Terawan yang belum melalui penelitian bertahap, seperti layaknya pengobatan medis lainnya. Tapi informasi itu saya lebih percaya pada orang yang sudah mengalami. Dan saya mendengar banyak itu para petinggi ya, para menteri itu melakukan itu kepada beliau itu dan hasilnya bagus. Makanya ya saya coba sebelum saya mengikuti perawatan DSA ini, saya itu kacamatanya kalau tidak salah sudah +3 lebih ya membaca itu. Nah, tapi sekarang setelah itu saya tidak butuh kacamata untuk baca koran pagi itu. Oke, ini ruangannya ya dok ya? Ini ruangannya. Oke. Nanti pasiennya di sini? Iya nih, 1, 2, 3 ini pasiennya kan ada. Loh, ini dokter selalu putar lagu seperti ini? Iya. Sebelum tindakan? Iya. Halo, selamat Gimana? pagi. Sudah diambil kasetnya? Oke. Gimana, Bu? Halo, ini pasien-pasien Kita dokter? Iya. Ya. Siapkan diri untuk mengecek diri sehingga kasus-kasus stroke bisa menurun. Kita lihat ya, kalau orang terserang otaknya, Mbak bisa lihat yang mati hidupnya. Hidupnya akan mati, hidupnya, jiwanya masih, tapi hidupnya tidak ada, sehingga dia bisa cerai hubungan sosial, cerai pekerjaannya, malah bisa cerai keluarga, ya toh? Coba buka matanya, enak? Coba ya, kita buka ya. Nah, coba. Hah? Enak? Sudah tidak tahu double lagi. Angkat kepalanya dari bantal, noleh kiri, noleh kanan. Bisa lihat fokus? Bisa, iya. Ya, sudah tidak double lagi. Kamera ada sedikit bayang. Nah, tapi jangan lupa ya, jauh banget. Nah, oke.
Ya, oke, turunin. Lihat keluar juga jelas, Pak? Jelas. Ya. Oke, lihat istri makin cantik enggak begini? Enak, Bapak? Oke, enak. Lebih tajam ya rasanya matanya daripada sebelum sakit. Ya? Tadinya turun seperti apa, Bu? Tadinya yang kelopak? Kelopak matanya nggak turun ke bawah. Nah, sekarang kok bisa Yang melek kanan semua? kiri? Yang kiri. Oh, yang kiri. Ini malah saya melihat yang kiri udah naik banget malah. Ya, Pak sulap ya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Oke. Sehat terus. Yang penting senang ya Bapak ya. Terima kasih, dokter. Bapak disut karena izin Bapak. Oh iya. Iya, oke. Ibu. Tadi pagi-pagi tuh saya masih pusing banget gitu. Jadi kalau nengok kanan tuh udah kayaknya udah keleyengan gitu kan. Tapi setelah tindakan ini memang saya terasa agak enakan mata kiri saya. Tadinya susah buka sih, yang kiri ini agak susah buka. Kalau saya paksakan buka tuh bener pusing gitu. Semua orang bilang metode yang dokter lakukan ini pertama kali di dunia. Lalu dok, penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan metode ini? Ya, tergantung mau tujuannya di mana, di kepala atau di badan. Dokter, terima kasih tadi kita sudah bisa lihat langsung seperti apa sih menjalani proses yang katanya brainwash. Nah dok, ini sebenarnya bisa dijelaskan nggak metodenya itu seperti apa sih DSA ini? Ya, pertama saya harus jelaskan tidak ada kata brainwash di sini ya. Ini adalah metode murni DSA dari bagian radiologi intervensi. Ini memang kegiatan-kegiatan radiologi intervensi yang di dunia udah bagus. Dan kebetulan DSA ini dikembangkan kalau untuk ke otak adalah untuk menilai aliran darah, pembuluh darah di otak. Baik aliran masuk dan aliran keluar. Kecepatannya kita hitung. Berapa second dari mulai masuk dan berapa keluarnya. Kemudian kita bandingkan. Kalau itu terlalu lamban, ya kita harus percepat. Kalau nanti terlalu cepat, ya kita harus bikin supaya bisa kecepatannya optimal di 8 second. Oke, tadi dokter katakan ini sebenarnya metode yang sudah baku dilakukan di dunia. Ya. Tapi semua orang bilang metode yang dokter lakukan ini pertama kali di dunia. Ya. Ada sedikit modifikasi dari yang sudah baku. Itu modifikasinya di mana saja? Modifikasinya dengan cara pertama, kita menurunkan dosis radiasi. Radiasi untuk pasien ini tadi sudah tercatat hanya 20 mg. Padahal untuk DSA yang rutin itu adalah di atas 300 mg. Artinya radiasinya mampu kita tekan lebih dari 10 kali lipat. Tujuannya supaya ancaman radiasi pada pasien dan pada dokter pelaksana menjadi rendah. Karena radiasi itu kan silent killer. Kita tidak tahu efeknya di kemudian hari, di jangka panjang. Karena itu kalau dosisnya sekecil mungkin, risiko itu menjadi rendah. Tapi tidak menurunkan juga efektivitas? Tidak, karena kualitas alatnya bagus. Sehingga gambar yang dimunculkan tetap aja menjadi efisien. Jadi sebenarnya radiasi itu dibutuhkan untuk memunculkan gambar itu ya dok ya? Oke, lalu dok, dari mana sih dokter dapat ide pertama kali untuk membuat sebuah metode modifikasi ini? Ya. Metodenya dimulai dari karena saya banyak melakukan tindakan di 2004, 2003, 2004 terus melakukan tindakan-tindakan. Dari situ kita mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Mana yang membuat pasien menjadi lebih baik, mana pasien menjadi jauh lebih nyaman dan efeknya jauh menjadi lebih cepat. Nah itu kita evaluasi, akhirnya 2006, 2007 mulai kita kembangkan tindakan modification DSA. Dengan saya menurunkan jumlah kontrasnya. Tadinya kontrasnya sekitar 80 sampai 100 cc untuk kita gunakan. Sekarang hanya 10 cc kan nggak nyampe. Kontras ini apa dok? Kontras itu adalah obat zat pewarna pembuluh darah supaya bisa dilihat oleh X-ray, namun punya efek samping mempengaruhi ginjal. Nah, mempengaruhi ginjal ini ada grade-nya, namanya CIN. Maaf, saya terpaksa pakai istilah kontras induced neuropathy. Itu artinya kemampuan kontras untuk mempengaruhi ginjal yang dari sisi negatif. Nah, untuk itu makin sedikit mempengaruhi ginjal, makin baik untuk pasien.
namun kualitas gambarnya nggak boleh turun. Setiap kali tindakan dokter turun tangan langsung atau ilmu ini sudah dokter transferkan juga ke dokter-dokter lain? Dulu saya turun sendiri waktu belum ada junior younger radiologist-nya. Tapi begitu sekarang saya sudah mampu membina banyak anak-anak dokter-dokter muda untuk menjadi younger radiologi intervensi, maka saya sekarang enak. Makanya saya sekarang boleh bisa mimpin rumah sakit. Dulu waktu hanya ngerjakan sendiri impossible karena waktunya sendirian untuk itu. Lalu dok, penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan metode ini? Ya tergantung mau tujuannya di mana, di kepala atau di badan. Karena itu di sini radiologi intervensi ada cabangnya. Kalau untuk otak namanya neuroradiology intervention. Itu untuk penyakitnya kayak stroke, tumor otak dan sebagainya. Kalau tumornya jinak dan sebagainya, kita bisa lakukan kayak meningioma, segala kita bisa matikan. Atau butuh downstaging. Jadi tumornya kita kecilin dulu. Downstaging maksudnya tumornya dikecilin supaya menjadi operable. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk otak saja. Mencegah stroke bisa kita lakukan, menangani stroke bisa kita lakukan, ya kan? Kemudian untuk di bawah ini bisa macam-macam. Untuk cancer apa saja bisa. Namanya oncology intervention radiology. Di dunia berkembang untuk onkologi ini, untuk cancer. Dulu cancer ya dikenal obat kemo lokal dan sebagainya. Nah sekarang sudah lain, kita sudah intervensi. Untuk kanker yang sudah banyak menyebar ke berbagai organ juga masih ada peluang? Kan kuncinya adalah quality of life, bukan sekedar survival of life, bukan sekedar lamanya hidup, tetapi yang paling penting adalah kualitas hidupnya bagaimana. Jadi kalau nyebar, kita cek kualitas hidupnya mana yang paling mengganggu, kita atasi dengan tindakan-tindakan intervensi. Lalu dok, setiap tindakan itu kan pasti ada resikonya. Ya. Nah kalau tindakan yang dokter ambil ini resikonya apa? Risikonya ya alergi, kontras dan sebagainya. Risikonya menyangkut tekniknya. Kalau teknik tidak dilakukan dengan benar, ya memunculkan risiko-risiko di otak, ya kan? Karena itu tekniknya harus benar, kemudian dikerjakan oleh tim, tidak bisa oleh 1-2 dokter. Kemarin kami sempat bertemu dengan seorang pasien warga negara asing yang mengalami kebutaan. Ya. Dan kebutaannya juga itu usianya juga sudah cukup umur ya dok, di atas 40 tahun. Nah itu peluangnya bagaimana? Peluangnya tergantung. Kalau untuk kebutaan yang mendadak ada 2. Namanya CRAO atau CRVO. Kalau CRAO kita hanya punya waktu 2 jam untuk mengambil trombusnya di. Ini kebutaan yang mendadak ya dok? Kebutaan mendadak, ya kan? Lalu kebutaan yang sudah dari kecil, dari balita sampai dia menginjak usia. Ya kemarin kita temukan pasien yang 40 tahun buta dari umur 5 tahun. Tergantung kelainannya di mana, kita harus evaluasi. Apa kelainannya itu di fungsi komputernya otak atau di organ matanya? Kalau di organ matanya ya nggak bisa, karena organ itu berarti mengalami atrofi dan sebagainya. Tapi kalau ternyata fungsinya dari karena komputer otaknya itu hang, ya kalau diperbaiki ternyata kemarin langsung bisa menjadi 1/300 dari 0 kita. Dan kelihatannya makin membaik. Karena itu tidak bisa kita menjustifikasi sesuatu secara general. Harus detail, ini penyebabnya apa, siapa tahu sebenarnya bisa ditolong. Jangan kita justifikasi, enggak bisa. Nah kalau enggak bisa, sudah harus ada rangkaian pemeriksaan yang ketat dan detail, sehingga kita tidak berdosa kalau kita menjustifikasi enggak bisa diapa-apain. Seperti apa saja sih dok gejala-gejala orang yang punya ada masalah di otaknya? Gejalanya bisa dari sangat ringan sampai berat. Sangat ringan bisa dimulai dari gangguan yang lupa, berarti mungkin fungsi-fungsi area daya ingatnya kena. Atau dimulai dari gangguan tidur, dia susah untuk tidur. Otak merupakan organ vital manusia yang menciptakan kesadaran dan ingatan. Terdiri dari 100 juta sel saraf, otak pula yang memungkinkan kita untuk berpikir, belajar, merasakan emosi, berkreasi, termasuk mengontrol fungsi tubuh kita. Azumair, ataxia,
Parkinson adalah sejumlah penyakit yang berawal dari gangguan otak. Ada juga stroke akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Kondisi ini dipicu oleh penyumbatan pembuluh darah yang menuju ke otak, sehingga suplai oksigen dan darah pun berkurang. Menurut hasil riset kesehatan dasar Kemenkes RI tahun 2007, jumlah penderita stroke di Indonesia mencapai 8 orang per 1.000 orang penduduk. Angka ini melonjak di tahun 2013 menjadi 12 orang per 1.000 orang penduduk. Melalui modifikasi metode DSA yang dilakukan Dr. Terawan, sejumlah gejala stroke maupun penurunan fungsi organ akibat penyempitan pembuluh darah di otak berhasil ditangani. Banyak pasien yang ditangani melalui metode ini mengatakan bahwa kualitas hidup mereka kini menjadi lebih baik dan terhindar dari bahaya stroke. Dokter, tadi kan saya ini boleh dibilang sudah hampir seharian ya ngikutin aktivitas Dokter Terawan. Dokter sendiri hampir semua pasien yang ditangani itu berkaitan dengan otak. Padahal background dokter radiologi. Nah, bukannya otak itu berkaitannya dengan syaraf ya dok ya? Ya, saya bidangnya adalah radiologi intervensi. Jadi di bidang tindakan. Tindakan minimal invasif. Termasuk salah satu bidangnya adalah otak. Bagaimana pembuluh darah otaknya itu, apakah ada masalah atau kelainan, itu tugas saya untuk mendetek adanya kelainan dan mengatasi kelainan itu. Jadi itu merupakan regulasi dunia untuk radiologi intervensi terkhusus yang bekerja di otak. Lalu seperti apa saja sih dok gejala-gejala orang yang punya ada masalah di otaknya? Gejalanya bisa dari sangat ringan sampai berat. Sangat ringan bisa dimulai dari gangguan yang lupa, berarti mungkin fungsi-fungsi area daya ingatnya kena. Atau dimulai dari gangguan tidur, dia susah untuk tidur. Ternyata keseimbangan otak kanan dan kiri tidak baik. Atau dimulai dari gangguan penglihatan. Penglihatannya mulai kabur-kabur terus, dicek juga tidak pernah bisa cocok. Kacamata dan sebagainya harus dicek ada apa di kepalanya. Kalau gangguannya sudah berat, semua orang tahu kalau itu stroke. Tapi kalau gangguannya ringan, dimulai dari bagaimana mengatur berkata-kata, mengatur keinginannya, apa yang mau diutarakan saja sudah harus dicek otaknya. Kenapa apa yang dia inginkan dan apa yang dia katakan kok tidak cocok? Atau terjadi gangguan asosiasi, masuk ke kamar pengen ngambil HP, keliru ngambil yang banyak bilang pada pikun-pikun di masa muda begitu ya. Padahal kita harus cek betul bagaimana kondisi otaknya. Jangan hanya dilihat kalau motoriknya rusak, misalnya terjadi kelumpuhan sisi kanan atau kelumpuhan sisi kiri, ya menurut saya semua orang tahu kalau itu stroke. Tapi yang penting buat dokter adalah mengenal, jangan sampai orang menjadi lumpuh kiri atau lumpuh kanan. Biasa penyebabnya itu apa dok? Sampai ada gangguan-gangguan dari yang ringan sampai kalau dibiarkan itu akhirnya sampai stroke. Terutama adalah masalah aliran darah yang mempengaruhi perfusi di otak. Kuncinya adalah di perfusi. Kalau perfusinya turun, ya kemampuan kerja dari otak juga menurun. Kemampuan kerja dari otak menurun tergantung lokasinya, areanya di mana. Kalau areanya di motorik, maka terjadi gangguan motorik. Kalau areanya di sensorik kelemahannya, maka sensoriknya dia akan kepekaan terhadap suatu rasa menjadi berkurang. Atau di panca indera, maka otomatis panca indera kita turun. Kalau area di occipital, ya mata kita penglihatannya mulai bermasalah. Maksud saya penyebab itu apakah dari gaya hidup atau memang tidak mau olahraga, kurang tidur, stres berlebihan? Ya, itu semua mengakibatkan inflammation. Inflammation itu menjadi sekarang isu yang paling besar terhadap masalah-masalah kesehatan. Nah, apa penyebab inflammation yang sampai mempengaruhi otak? Ya penyebabnya bisa dimulai dari dehydration, karena minum yang kurang, kena penyakit-penyakit infeksi dan sebagainya,
bahkan kena trauma dan sebagainya. Trauma itu maksudnya jatuh, kebentur dan sebagainya. Bisa menjadi pemicu inflammation, sakit gigi. Jadi jangan dipandang ringan sakit gigi dan sebagainya. Atau dia mengalami sinusitis, ya jangan dianggap ringan. Itu bisa menjadi pencetus untuk inflamasi. Nah, inflamasi ini akan mempengaruhi aliran darah di otak, termasuk pembuluh darah di otak pun bisa dipengaruhi oleh adanya inflammation. Tapi dok, kan ada juga yang orang yang seperti ini ya, sudah olahraga teratur, makan pun dietnya diet sehat, tapi akhirnya juga ya kena kanker atau ada kena masalah di otak dan juga stroke atau jantung di masa muda. Nah itu kira-kira karena apa sih dok? Ya, semuanya seperti saya ungkapkan tadi, karena inflammation. Dia mungkin olahragawan, tapi antara olahraganya dengan intake cairannya mungkin tidak sesuai. Ya, antara energi yang dia butuhkan dengan tenaga yang dia keluarkan mungkin tidak sesuai. Semuanya bisa mencetuskan inflammation. Inflammation arahnya bisa kalau ke otak ya menjadi masalah di otak, ke tubuh yang lain. Cancer pun teorinya yang baru bisa diawali oleh inflammation. Lalu dokter sendiri tips hidup sehatnya apa nih? Tips hidup sehat saya hanya satu, berserah. Terus mengikuti ya insting dari militer, ya olahraga. Olahraga pun tidak berat-berat, saya paling jalan kaki atau lari kecil saja. Enjoy aja. Kalau pengen dengan keluarga ya ke mall aja jalan kakinya, atau ke tempat pesiar dan sebagainya, entah di gunung atau di pantai. Banyak yang bilang kan biasa kalau ada sumbatan di otak itu berkaitan juga dengan kolesterol. Nah ini mitos atau memang betul? Ya bisa. Kolesterol, trigliserid, asam urat, gula darah dan semuanya itu mengganggu proses endotel di pembuluh darah. Dan itu bisa menyebabkan adanya proses aterosklerosis. Proses aterosklerosis akan terjadi penyempitan dan sebagainya. Tapi itu kan prosesnya jangka panjang. Sedangkan kolesterolnya yang terlalu tinggi juga bisa memacu inflammation. Hal-hal yang tidak seimbang itu memacu inflammation. Dan itu semua akan berakibat proses regulasi yang tidak seimbang di dalam otaknya. Makanya bisa terjadi stroke, tidak peduli usianya muda, usianya tua. Nah, lalu dokter sendiri menjaga pola hidup bagaimana? Karena kan saya lihat hari ini dari subuh kita sudah ikut dengan dokter, sudah beraktivitas, dan tadi saya lihat juga selama di rumah sakit ini tidak berhenti sedikit pun, bahkan makan saja diburu-buru. Itu gimana ngatur waktu istirahat dan juga relaksasi dan ya semuanya lah dok? Ternyata kuncinya di rela ya, selama tugas-tugas yang akan kita kerjakan kita rela, kita tahulah kapan waktunya kita harus makan dan kapan kita istirahat. Dan tadi coba diperhatikan, saya kemana-kemana kan minum, yang saya minta adalah minum, karena kuncinya adalah minum air yang cukup, itu akan menjaga kondisi badan kita. Jadi penting sekali ya dok ya minum ya? Penting. Kita ingat orang tua-tua kita zaman dulu kala, mereka menyiapkan air kendi, air gentong di tepi jalan, di mana semua orang boleh minum. Ya budaya itu sih kalau sekarang bentuknya harus berbeda. Kalau bentuknya seperti dulu bisa diracuni orang itu air. Kalau zaman sekarang ya pakai tap water, jadi pakai keran-keran di tepi jalan, tapi isinya adalah air siap minum. Itu akan menjaga, paling tidak mengurangi heat stroke, stroke karena cuaca maupun stroke karena yang lain. Ya. Paling tidak akan membuat lebih segar, lebih nyaman. Dan itu bisa menyelamatkan banyak orang hanya karena penyediaan tap water. Dokter ini istilahnya ya banyak menyembuhkan orang-orang yang sudah kondisinya ada yang koma, ada yang stroke berat. Nah pertanyaan saya dok, jika bukan pejabat, jika bukan orang kaya, apa bisa ketemu dokter? Karena pasiennya sehari saya lihat begitu banyak dan katanya sangat bisa. Sangat bisa. Dan memang kenyataannya begitu, sangat bisa.
Dokter Terawan itu inovatif orangnya, sosok yang inovatif, kreatif gitu ya. Lugas, praktis gitu, yang saya kenal gitu. Jadi sampai saat ini pun jadi partner juga gitu. Saya sering pokoknya yang begini praktis gitu. Intinya praktis. Jadi pimpinan juga kelihatannya praktis dan berpikir praktis. Yang penting punya tujuan ke depan yang jauh tujuannya dan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Pak Terawan dalam rumah tangga orang yang sabar, penuh kasih sayang, sederhana, dan itu merupakan panutan buat kami. Dukungan kami di keluarga yang paling utama adalah dengan doa, karena Bapak sebagai dokter militer yang bertugas sangat besar sekali tanggung jawab dan risikonya, sehingga kami selalu hanya mendukung dengan doa, karena tanpa itu semua tidak berjalan dengan lancar. Dan ya mudah-mudahan diberkati Tuhan. Bapak selalu menanamkan bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu jujur, bertanggung jawab apa yang kita lakukan, dan selalu bersyukur. Tadi ketika saya ikut serta di dalam ruang tindakan, ketika kita baru masuk, yang pertama dokter lakukan itu memutar lagu. Yeah. Dan kalau tidak salah dengar itu sepertinya instrumen lagu rohani ya dok ya. Yeah. Nah, tadi juga pasien banyak yang cerita dokter Terawan ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan begitu, sangat religius. Sejak kapan sih dok religius seperti itu? Ya, sejak lahir saya dibesarkan oleh keluarga yang religius. Bapak ibu saya memang mendidik saya seperti itu, sehingga itu terbawa terus sampai sekarang. Dan mereka selalu mengutamakan untuk kamu itu yang penting jadi orang yang jujur saja, apa adanya. Yang kuasa pasti akan menjaga kamu. Yang penting kamu terus rajin berdoa, itu aja. Nggak ada bekal yang lebih, itu yang beliau tanamkan dari kecil ke saya. Di tengah semua pencapaian dokter ini, kalau saya catat-catat nih, setahun bisa 3.000 pasien yang menjalani DSA di bawah tangan dokter. Berarti ya sudah dari tahun 2004 di sini, berarti sudah puluhan ribu dok. Ya. Nah, dokter ini kan sering sekali juga bermain dengan nyawa pasien ya dok ya. Itu bagaimana dok, dokter menyambungkan antara rohani ke religiusan dokter dengan semua pencapaian ini? Ya, memang saya yakin saya hanya tangannya saja, saya hanya diberikan talenta untuk melakukan itu, tapi saya tidak pernah diberi hak untuk tahu hasilnya. Jadi sama sekali biar saya udah puluhan ribu kasus saya tangani, satu pun kasus belum pernah bisa saya sembuhkan. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan pasien. Kalau pasien yang dilihat kayak tadi, tiba-tiba dari matanya bermasalah, tiba-tiba bisa melihat, dari dia menutup matanya bisa membuka, memangnya saya yang ngerjakan? Tidak, saya mengerjakan sesuai keilmuan saya yang diberikan yang kuasa. Saya berikan hal yang terbaik untuk pasien, dan ternyata diberkati Tuhan. Jadi dia bisa melihat dengan baik. Betapa bahagianya orang dari terganggu penglihatannya jadi melihat, dan bagaimana orang yang sebelahnya tadi dari bicaranya cedera menjadi bicara lancar. Jadi menurut saya bukan karena saya, tapi saya percaya Tuhan yang mengatur. Dan ayat yang sering saya menjadi pegangan saya ada hanya satu, jangan khawatir akan apapun juga. Dokter ini istilahnya ya banyak menyembuhkan orang-orang yang sudah kondisinya ada yang koma, ada yang stroke berat. Nah, pertanyaan saya dok, jika bukan pejabat, jika bukan orang kaya, apa bisa ketemu dokter? Karena pasiennya sehari saya lihat begitu banyak dan katanya sangat bisa.
Sangat bisa. Dan memang kenyataannya begitu, sangat bisa. Kita tidak pernah pandang pangkat, jabatan atau apapun. Yang kita pandang itu adalah bagaimana pasien itu diantarkan Tuhan ke kita. Kita tidak tahu jalannya. Biar orang paling nggak punya pun tahu-tahu bisa muncul di depan kita. Biar yang ngatur yang kuasa, jangan kita yang ngatur. Susah nanti jalan ceritanya. Banyak orang yang tidak punya pun menjalani tindakan ini. Dan tidak semua orang harus membayarnya. Dan itu terjadi. Tidak perlu kita buat-buat, harus kita atur, malah berantakan. Biar yang kuasa yang ngatur. Jadi dokter percaya sekali dengan jalan Tuhan. Iya, saya percaya pada jalan Tuhan. Apapun diserobot orang, ya biar aja. Ternyata dia akan lebih baik hasilnya setelah dia ditunda. Dan itu banyak terjadi. Dan kita tidak perlu memaksakan, apalagi menyangkut kesehatan dan nyawa orang. Kita percayakan saja. Nanti ada orang yang ngatur, nanti ada orang yang akan mengurusnya. Kalau tidak, saya bisa menjadi manajemen tukang cukur. Saya sisir sendiri, saya keramasi sendiri, saya potong rambutnya, bisa saya blow sendiri. Ya saya paling sehari bisa ngerjakan 2 pasien karena begitu. Tapi karena sudah ada yang ngeblow, sudah ada yang motong, sudah yang ini, saya tinggal ngecek, mulai saja. Saya bisa 20 pasien, 20 yang harus bisa saya tangani dibandingkan biasa. Dokter dapat ide dari mana? Dalam 1 bulan itu harus ada minimal 3 pasien yang tidak perlu membayarkan biaya operasi dan lain sebagainya. Saya tidak punya ide apa-apa. Kita hanya sejalan aja. Kalau memang ada yang perlu untuk tidak usah bayar, tidak boleh bayar. Kalau dia memang tidak punya, ya jangan dipaksa. Apalagi saya sebagai kepala rumah sakit, tidak usah takut. Semua orang sudah ada haknya. Dan rumah sakit tentara ini rumah sakitnya rakyat. Nah kalau rakyat perlu, ya kita harus berikan. Nah itu juga dok yang saya mau tanyakan, kenapa sih dokter-dokter di sini harus pakai seragam tentara? Seragam itu menunjukkan identitas, identitas kita militer, dan untuk membuat bahwa militer itu sangat dekat dengan rakyat. Tidak ada cerita pakaiannya saja, tapi hati, pikiran kita itu untuk rakyat. Tidak ada di benak kita untuk diri sendiri, itu bahkan tidak ada. Itu untuk rakyat semua. Dokter, saya lihat ini kan metode DSA ini begitu luas cakupannya. Nah dok, bagaimana tanggapan dokter terhadap teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia yang saat ini belum sepenuhnya mengakui metode DSA? Ya menurut saya waktu nanti yang akan menunjukkan. Yang penting kami terus menjalankan riset, menjalankan terus studi, terus menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah demi untuk mewujudkan bukti ilmiah, namanya evidence based, yang matang, yang benar, yang bisa diakui baik secara akademis maupun secara ilmiah, dan itu terus dilakukan oleh rumah sakit RSPAD. Tapi sebenarnya apakah sudah ada komunikasi antara teman-teman dari ID dengan dokter? Komunikasi dijalankan terus ya. Cuma komunikasi itu mungkin belum waktunya untuk klop. Nanti lama-lama juga klop juga, waktu yang akan istilahnya akan menyatukan semuanya. Tidak ada barang yang tidak bisa disatukan. Hanya masalah waktu, kesempatan terbaik, begitu aja. Sebenarnya akar permasalahan ini apakah karena ada perbedaan metode atau bagaimana dok? Enggak, menurut saya karena persepsi saja. Namanya persepsi, makanya saya kuncinya satu, waktu yang akan membuat semuanya jadi baik. Interoperabilitas, hubungan yang baik, nanti semua akan muncul dengan sendirinya. Karena waktu. Karena ada yang bilang bahwa beberapa dokter mengatakan bahwa metode ini belum teruji. Ya. Dan juga belum kita ketahui bagaimana efek sampingnya setelah bertahun-tahun kemudian. Bagaimana dokter menjawab ini? Ya, kalau dibilang tidak teruji ya tidak benar. Kalau dia tidak teruji, tidak mungkin dari 2004 sampai sekarang. Terus tahun itu berapa? Mau maksudnya tahun, mau 5 tahun? Mau 10 tahun? Ini 10 tahun udah kelewat. Artinya apa? Artinya sebenarnya udah teruji, karena udah puluhan tahun. Artinya udah 10 tahun lebih kita udah lakukan metode itu.
Nah, sekarang yang jadi pokok persoalannya adalah bagaimana mengenai studinya maupun risetnya. Riset sudah berjalan dan sudah diupayakan oleh teman-teman university. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa selesai, semua bisa happy ending. Itu aja kan tujuannya sama untuk kepentingan masyarakat. Dokter tidak berniat untuk mematenkan metode ini? Tidak perlu, sampai kapanpun saya tidak akan mematenkan. Karena semua metode yang sifatnya untuk kemanusiaan harus diberikan dan dipersembahkan untuk kemanusiaan. Yang paling penting adalah justru dilatihkan, diberikan semua metode ini kepada teman-teman yang memang berhak untuk melakukan tindakan. Sejauh ini sudah berapa banyak dokter Indonesia yang dokter Terawan latih juga untuk bisa menjalani metode ini? Ya, saya kira udah banyak sekali ya, 60-an dan tersebar di seluruh Indonesia. Baik dari sampai ke Manado, sampai ke Makassar, ke Kalimantan. Mereka sudah bisa bekerja mandiri ya? Iya, mandiri. Di Medan juga ada 4-5 dokter bisa lakukan. Artinya menurut saya is enough lah. Cuma untuk menjadi berkembang apa tidak, itu adalah tergantung dari lingkungan dan dirinya sendiri. Baik dokter, seperti biasa dokter 1 jam bersama kita juga ingin menghadirkan pesan inspiratif kali ini dari dokter Terawan. Silakan pesan inspiratif apa yang dokter ingin sampaikan kepada teman-teman lain, para profesional yang bergerak di bidang medis. Terus berpikir untuk kesehatan masyarakat, terus berjuang untuk kemanusiaan, terkhusus bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk kesehatan masyarakat dan rakyat itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter Terawan.